Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Tidak bosan-bosan gue mengucapin terima kasih banyak buat lu yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang udah nontonin semua video-video gue. Terima kasih, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini gue mau membahas ya seputar TikTok gue yang rame, karena gue bilang ya di situ gue mengeluarkan statement kalau selamat datang di semifinal Euro 2020 tanpa pemain Madrid. Nanti akan kita bahas ya. Itu rame banget, diserang fans Madrid. Kayak gue udah biasa sih, maksud gue santai aja gitu. Gue masih mengaminkan, banyak orang yang kayak gitu-gitu masih santai. Nanti gue ceritain. Selanjutnya, ya benar, kita mau membahas Euro semifinal yang tanpa pemain Real Madrid akan seperti apa keseruannya. Dan seputar transfer Barcelona terbaru, juga Copa America ya, yang nampaknya Messi nih, apakah Messi bisa lagi mendapatkan atau meraih gelar Ballon d'Or. Nah, jadi kita bahas satu-satu dulu. Gue bahas TikTok gue, sekalian nyambung ke pembahasan tentang Euro yang tanpa pemain Madrid. Ya, mungkin video ini akan di-dislike oleh fans-fans Madrid atau orang-orang TikTok yang nonton video gue terus nonton ke YouTube gue. Jadi gue di TikTok bilang, selamat datang di semifinal Euro 2020 ya, yang tanpa pemain Madrid. Dan gue bilang, karena pemain-pemain Madrid ya di Euro ini cuma bikin negaranya jadi apes. Kenapa? Karena ada negara yang ada pemain Madridnya itu kalah. Oke ya. Gue bilang karena di Belgia, kenapa kalah? Karena kipernya Courtois ya, dari Real Madrid. Dan ada Hazard dari Real Madrid yang udah langganan BPJS di Spanyol. Kan gak ada salahnya, memang bener di Belgia ya ada Courtois dan Hazard. Terus juga gue bilang kalau di Kroasia, kenapa Kroasia kalah? Karena ada Modric. Gue cuma ngambil unsur karena ada Modric ya. Gue mah nggak mau tahu permainannya kayak gimana, statistiknya kayak gimana, datanya seperti apa. Yang penting di Kroasia ada Modric, pemain Madrid, Kroasia kalah. Kan fakta. Kan gue bilang kalau aduh Madrid nih apes-apesin negaranya doang nih, pemain-pemain Madrid nih kan. Kenapa Prancis kalah? Karena ada Benzema. Ya kan? Ada Benzema, mau digolin 2 kayak mau nggak ada, yang penting Prancis kalah ketika ada Benzema. Kan itu faktanya, Benzema adalah pemain Madrid. Terus tadi aku mau lanjutin nih kenapa Austria kalah. Ya karena ada Alaba, pemain Madrid ya. Terserah, harusnya lu mau komen ya ini juga kalah gara-gara ada Griezmann, ada Dembele, pemain Madrid, pemain Barcelona. Ya nggak apa-apa, komen aja, gue mah nggak bakal kenapa-napa gitu. Gue bilang seperti itu. Sekarang mungkin fans Madrid bingung nih mau dukung apa nih di Euro ya kan. Gue saranin ya, Madrid kalau bingung fansnya mau dukung apa, ya udah dukung aja nih gerakan-gerakan radikalisme. Itu kan bercanda, maksud gue, masa iya pemain bola dukung gerakan radikalisme? Gue bilang ya udah lu dukung PPKM aja. Jadi gue sih sebenarnya di TikTok itu adalah konten buangan Instagram gue yang pasti rame dari TikTok. Bahkan gue aja nggak mau FYP, tapi FYP mulu. Ketemu lagi bocil-bocil sama orang tua yang masih panas aja dengar statement kayak begitu. Sebenarnya nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Cuma komennya lucu-lucu. Lu samperin TikTok gue ya, @afifsafi. Ada yang komen kayak gini, bang lu mandi dulu ngapa kalau mau bikin konten. Waduh, kenapa dia ngatur-ngatur gue gitu. Gue lihat profilnya keling banget. Aduh, jadi main fisik kan. Gue pertama bilang gini, bang emang main fisik nih bang. Gue bilang gue kan gak main fisik. Pas gue lihat, ya ampun, kayaknya dia yang belum mandi gitu. Apa dia lupa gitu ngingetin dirinya sendiri, gara-gara ngingetin orang mulu. Ada yang bilang, sini lu kalau ketemu lu, gue injek lu, pala lu. Buset, gue bilang, kenapa sih gue ngomong Madrid bikin apes lu nangis kayak ya ampun Madrid dikatain mama papa, tolong mama papa, ini Madrid dikatain. Madrid kan nggak seperti itu, Madrid kan juara Liga Champions paling banyak. Kok nih orang ngatain? Ya Allah, sampai segitunya. Nggak usah terlalu tekankan, nggak usah terlalu fanatik sama sepak bola. Ya nggak usah terlalu fanatik. Masih aja gue, ya nggak apa-apa sih. Gue tuh begitu nyaring orang-orang yang sefrekuensi, mungkin yang di subscriber gue ini sefrekuensi sama gue. Ya nggak apa-apa.
di Instagram ya mulai tuh orang-orang sefrekuensi semua sama gua ya kan. Jadi kan begitu cara ngebentuk masa. Ya kan orang bahkan yang ngefans sama Madrid denger postingan gue juga lucu-lucu aja, ketawa-ketawa aja, walaupun gue nggak ada niat ngelucu, walaupun gue nggak ada niat bikin ketawa, ya udah gue mau posting aja. Cuman di TikTok nih kan, orang-orang TikTok kan kebanyakan rata-rata kalau di komen apa sih, lu kalau diajak ngobrol masih aja gitu, apa kabar, ntar begitu kita tag atau counter pakai apa balasnya cuma iri, bilang bos. Ya udah ada, stop aja diskusi kalau gitu, cuma pale udah stop aja diskusi, udah main TikTok aja, main TikTok ya. Jadi seru empat negara yang tanpa pemain Madridnya akan bertanding ya. Salah satu yang diunggulkan memang ya Inggris Denmark, ya pasti Inggris gitu kan, biasanya ya pasti Inggris. Tapi Denmark nih kadang-kadang yang namanya tim dynamite pasti suka meledak kapanpun gitu kan. Ya seperti ya halnya kemarin tiba-tiba menang gede gitu kan, kita nggak ada yang bisa nebak kayak gitu. Sama kayak Spanyol Itali. Nah Itali clean sheet menangnya meyakinkan terus kan, menang lawan ini, menang lawan Belgia, menang lawan Belgia peringkat 1 di Nation League atau peringkat 1 di FIFA, kalah Belgia sama Itali. Spanyolnya ini yang terseok-seok kan, Spanyol terseok-seok. Justru biasanya kalau yang terseok-seok di awal gitu agak bagus nih di pertengahan menuju akhir nih. Cuma ini pertandingan yang benar-benar seru nih, Itali Spanyol. Ya di saat Itali lagi perkasa ya, mungkin memang nggak ada nama gede di Itali ya, nggak ada kayak se-era 2002 2006 gitu, tapi gaya main pun berubah. Nah ini yang perlu ditunggu nih antara Itali sama Spanyol yang lagi mau berangkat ke perform terbaik lah. Jadi ini gokil ya, empat-empatnya gokil sih ya, pasti penuh kejutan. Inggris ya, football coming home, yang fansnya lagi sombong-sombongnya, yang fansnya lagi jumawa-jumawanya akan ketemu Denmark yang masih ada bau-bau pengen bangkit. Eriksen juga, maksudnya aura-auranya masih ada aura semangat dan gairah untuk menang demi sesuatu. Ini pasti bakal seru banget, semifinal yang semuanya sebenarnya layak ikut semifinal ya. Kira-kira seperti itu. Kita balik ke Copa America. Copa America ini udah sampai semifinal juga ya. Ada Brazil Peru Brazil apa gitu gue lupa, sama Kolombia yang menang adu penalti lawan Uruguay, dan melawan Argentina yang menang lawan Ekuador. Ini gue nonton Argentina lawan Ekuador ya. Ternyata Copa America apa sih namanya? Enggak apa ya, secara penyelenggaraan entah nggak siap atau siap. Gue ngeliat kayak lapangan jelek banget gitu kan. Nggak enak gitu buat ditonton ya. Amerika Latin kayak apa kayak gitu. Cuma banyak pemain-pemain yang ngeluh dengan lapangan. Kita bermain di lapangan yang nggak terlalu bagus, tapi apa boleh buat, ya udah, kita namanya turnamen, kita selesaikan, kita disiplin, kita bertarung secara fair play gitu. Tapi kalau lu mungkin yang nonton Argentina lawan Ekuador, wasitnya awal-awal tuh agak miring tuh buat Ekuador. Kayak Argentina berhasil, wasit bisa membuat mood pemain Argentina agak goyang, agak ngaco gitu. Terbukti kayak pelanggaran gelandang yang disengkat 2 orang, malah di stop bolanya, padahal advance untuk Argentina, karena ketika mental bolanya dapat Argentina. Nah ganjarannya juga nggak terlalu pas gitu ketika Ekuador nyengkat Argentina. Kayaknya gue sempat agak miring nih, ternyata enggak ya. Argentina, gue nonton Argentina, gue nggak tahu pola yang dibuat sama Argen loh. Kayak orang yang baru kenal disuruh main bareng dan ada Messi-nya. Kayak gitu awalnya gue lihat. Karena kalau untuk ketika dia melakukan serangan, oke lah, terstruktur, bisa jadi 3-5-2 gitu kan, bisa jadi 3-4-3 gitu. Tapi ketika Argentina keserang, ini dia nggak ada pola atau skema buat bertahan. Apakah dia jadi 4-4-2 atau jadi 4-3-3, nggak kelihatan kayak gitu. Itu yang belum terlalu rapi, belum ketemu sama klub-klub Eropa aja gitu. Gua nggak tahu nanti gimana Argentina kalau ketemu sama klub-klub Eropa ya. Lawan Ekuador ini, Messi nggak terlepas ya. Argentina kemenangannya dari Lionel Messi. Dia 1 gol dan 2 assist, lu bayangin. Golnya pelanggaran ya, free kick di luar kotak penalti. Angel Di Maria dijatuhkan di luar kotak penalti. Tadinya gue berharap penalti, cuma kayaknya Messi tuh nggak seru nendang penalti ya. Ya gol mah pasti, cuma ya udah buat apa penalti. Akhirnya Messi free kick ya. Dan
berhasil masuk, akhirnya Messi bisa melewati torehan rekor free kicknya Cristiano Ronaldo, yang dimana waktu saat 2011 Ronaldo jauh mengungguli Messi, sekarang udah lewat lagi sama Lionel Messi. Pertanyaannya, bukan pertanyaannya dulu, kita banyak statement ada statement Radamel Falcao ini bagus banget, Messi pemain terbaik di dunia. Sebagai pemain terbaik, ya kadang serba salah juga. Apabila Messi ya mencetak 1 gol, penonton akan minta Messi mencetak lebih. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh musuh yang diambil oleh Messi, penonton berharap itu gol. Bahkan sampai ada tim atau negara yang ada Messi-nya kalah, yang jadi pertanyaan adalah Messi. Tapi Messi ya memang pemain terbaik di dunia, itu hal yang harus dibayar oleh Lionel Messi. Gokil ya. Jadi belum selevel dengan Messi menurut gua. Kalau misalkan ada tim yang kalah, dia nggak disalahin sendiri. Biasa Barcelona kalau kalah ya disalahin Messinya aja nggak bergerak, nggak aktif, ya kan. Padahal udah Messi nggak kalah, itu tuh udah berarti udah di level God, udah di level Lord Messi gitu. Kayak ya mungkin lu kalau Chelsea kalah lu mau nyalain siapa? Chelsea kalah. Madrid kalah lu mau ngalahin siapa? Madrid kalah. Tapi ya Portugal kalah bisa lah, masih bisa bilang Ronaldo nggak aktif, Bruno Fernandes emang off, emang hilang kan, diculik. Gue nggak tahu siapa yang ngilangin Bruno Fernandes waktu Portugal main. Tapi ya udah, Messi tuh udah di level itu gitu. Buat dikejar tuh susah. Pertanyaannya sekarang, apakah Messi bisa meraih gelar Ballon d'Or? Nah, banyak nih ya orang-orang yang banyak nama-nama yang udah dinobatkan menjadi peraih Ballon d'Or. Pertama ada Messi, Kante, sama Lewandowski. Terus Messi, ada Jorginho. Kata Jorginho bisa bawa Chelsea, bisa menang. Tapi nanti kalau misalkan Italia menang lagi, Jorginho berpotensi gitu. Karena menurut gua Messi masih bisa masuk dan meraih gelar ke-7-nya. Karena membawa negara meraih trofi itu gede kayaknya. Poinnya hitung-hitungan gue nggak tahu, tapi kayak kita lihat waktu itu Ronaldo di klub ya. Di klub gue lupa dia menang apa, tapi bawa Portugal juara Eropa, ya Ronaldo bisa jadi peraih Ballon d'Or waktu itu, gue inget. Dan ya itulah yang gue bilang, kalau misalkan membawa negaranya meraih trofi itu ada potensi besar untuk menjadi peraih Ballon d'Or. Kita lihat juga selain torehan rekor pribadi, rekor yang di negara ya, kita lihat di Euro nanti siapa kira-kira yang menang Euro yang berpotensi meraih gelar Ballon d'Or. Tapi Messi pernah mengeluarkan statement, dia bilang katanya, saya main bukan untuk rekor dan gelar individu. Saya bermain, saya datang membela negara buat kita semua. Itu Messi, kita lihat. Dan ada transfer terbaru, itu jadi bahan diskusi lagi ya, silakan didiskusikan apakah Messi kira-kira bisa meraih Ballon d'Or lagi untuk ke-7 kalinya, ataukah siapa nama-nama yang ada di pikiran lu yang bisa ngeraih Ballon d'Or pemain terbaik ya 2021 ini. Lanjut ke transfer Barcelona, Trincao dikabarkan akhirnya bergabung bersama Wolverhampton. Gua lupa dijualnya berapa, tapi karena pilihannya kalau misalkan antara Trincao posisi yang sama dengan Dembele. Ya kalau Dembele sebenarnya masih bisa ditahan lah, walaupun ya kalau misalkan dijual, lu harus punya pemain yang bisa menyelesaikan masalah di lini depan. Yaitu maksud gua untuk finishing nggak usah perlu diragukan lagi. Messi ada, Aguero ada, belum tahu juga Messi gabung lagi sama Barcelona apa enggak. Tapi untuk finishing udah oke. Barcelona menurut gua cuma pemain yang larinya cepat aja. Kalau Dembele sama Trincao keluar, ya udah lu harus cari pemain lagi yang speednya oke, yang gabung Barcelona untuk menyandalkan counter attack. Karena Barcelona butuh pemain yang cepat ya, pemain yang speed 4 sampai 5 tahun ke depan lah. Di mana era sekarang adalah era ya udah yang bertahan nih, yang rata-rata peluang menangnya lebih besar tuh yang bertahan. Itu. Dan ada tawaran, ini nggak tahu beritanya juga masih simpang siur. Paris Saint-Germain katanya menawarkan Ronaldo dan Messi sekaligus berdua untuk gabung bersama Paris Saint-Germain. Itu gue sih ikhlas aja kalau Messi caw ya, apalagi main sama Ronaldo. Maksudnya ya udahlah. Ternyata diakhiri dengan main bareng. Ya, seperti yang gue bilang, kalau di Paris lu nggak dapat gelar Liga Champion ada Messi sama Ronaldo, ya udah nggak apa-apa, udah tua kok gitu kan. Untuk menghabiskan masa tua, Paris Saint-Germain dengan gaji yang kira-kira masih sama atau bisa lebih naik, masih oke buat Messi pindah. Tapi Barcelona masih butuh pemain lini tengah pengganti Sergio Busquets yang udah mulai menua, yang bisa jadi breaker, yang bisa jadi regista juga, ngoper sini sono, menjadi distribusi buat
maju ke depan lagi, ke Pedri atau ke De Jongnya. Harus ada pengganti Sergio Busquets. Kira-kira siapa aku juga belum tahu ya. Back juga Eric Garcia ini, kalau misalkan tengahnya nggak mendukung, nggak ada support system dari tengah yang bisa memutus bola, yang bikin ritme pemain musuh jadi rusak, belum ada. Jadi kita